Kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran pada Minggu 14 April 2024 menyerang Israel menggunakan ratusan rudal dan drone. Sejumlah negara turut bereaksi terkait konflik kedua negara tersebut. Yordania misalnya menembak jatuh drone-drone Iran yang sedang dalam perjalanan menyerang Israel. Bagi Yordania, langkah tersebut diambil untuk melindungi warganya dari bahaya. Lalu, seperti apa Yordania menurut sejarah Alkitab? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Wilayah Yordania sebelum penaklukan. Wilayah Yordania dahulunya mencakup beberapa wilayah yang disebutkan dalam Alkitab sebelum penaklukan oleh Israel kuno. Ada beberapa suku dan bangsa yang disebutkan dalam Alkitab yang sebagian atau seluruh teritorinya berada dalam wilayah Yordania, seperti Moab. Moab adalah bangsa yang disebut berkali-kali dalam Alkitab sebagai tetangga dan kadang-kadang musuh dari orang Israel. Moab terletak di bagian tengah hingga selatan Yordania modern, terutama di sepanjang tepi timur Laut Mati. Bilangan 21 ayat 13 dan Yosua 13 ayat 15-16 adalah ayat-ayat yang mendeskripsikan wilayah Moab. Lalu Amon. Amon adalah bangsa yang juga sering disebutkan dalam Alkitab. Wilayah Amon terletak di sebelah utara Moab, terutama di sekitar wilayah ibu kota Yordania modern, Amman, yang nama kotanya berasal dari nama bangsa Amon. Kejadian 19 ayat 38 adalah ayat yang menulis asal-muasal bangsa Amon. Kemudian Edom. Edom yang terletak di bagian selatan Yordania modern berbatasan langsung dengan Israel dan Yudea pada zaman kuno. Kejadian 25 ayat 30 dan Kejadian 36 ayat 1 adalah ayat yang menulis tentang Edom yang terkait dengan Esau, saudara Yakub, Israel. Dan yang menarik adalah kisah orang Israel yang mencoba melewati tanah Edom untuk masuk Kanaan, namun ditolak oleh orang Edom. Bilangan 20 ayat 14-21. Suku Israel di seberang sungai Yordan. Alkitab menuliskan bahwa pada masa setelah keluar dari Mesir, suku-suku Israel diberikan tanah warisan yang berada di Kanaan dan wilayah di seberang sungai Yordan, yaitu wilayah yang berada di sisi timur sungai tersebut. Wilayah ini secara tradisional meliputi sebagian besar wilayah Yordania modern. Terdapat 3 dari 12 suku Israel yang memiliki wilayah di seberang sungai Yordan. Yang pertama adalah suku Gad. Suku Gad menempati wilayah yang kira-kira berada di tengah Yordania sekarang, dari utara ke arah selatan hingga kira-kira pusat negara tersebut. Bilangan 32 ayat 1-5 adalah ayat yang menjelaskan permintaan suku Ruben dan Gad untuk mendapatkan tanah di seberang sungai Yordan. Musa kemudian mengabulkan permintaan mereka, asal mereka mau membantu suku lainnya merebut tanah Kanaan. Kedua ialah suku Ruben. Wilayah suku Ruben terletak di selatan suku Gad. Wilayahnya mendekati utara Yordania modern dan mungkin termasuk beberapa area yang berdekatan dengan Laut Mati. Bilangan 32 ayat 33 mencatat bahwa Musa memberikan tanah kepada suku Ruben di Gilead dan Basan. Ketiga ialah suku Manasye. Sebagian dari suku ini juga memiliki wilayah warisan di seberang sungai Yordan yang memiliki bagian-bagian dari utara Yordania dan sebagian dari wilayah selatan Suriah saat ini. Yosua 13 ayat 29-32 adalah ayat yang merinci wilayah seberang sungai Yordan yang diberikan oleh Musa kepada sebagian dari suku Manasye. Yosua 22 ayat 1-4 mencatat perintah Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manasye untuk kembali ke tanah milik mereka di seberang sungai Yordan setelah mereka membantu suku-suku lain mendapatkan tanah di Kanaan. Sejarah perubahan wilayah Israel ke Yordania. Perubahan kepemilikan wilayah seberang Yordania dari 3 suku Israel ke Yordania modern merupakan proses yang panjang dan kompleks, melibatkan berbagai faktor historis, politik, dan militer selama berabad-abad. Pertama, dimulai dari era pasca kerajaan Israel.
Setelah Israel dan Yehuda runtuh, wilayahnya kemudian dikuasai oleh kekuatan asing seperti Asyur, Babel, dan Persia. Lalu adanya pengaruh Helenistik dan Romawi, di mana setelah penaklukan oleh Alexander Agung, wilayah tersebut menjadi bagian dari berbagai kerajaan Helenistik dan kemudian dikuasai oleh Romawi. Kemudian, era Kekaisaran Bizantium dan penaklukan Islam. Lalu periode Kesultanan Utsmaniyah, hingga mandat Inggris dengan adanya pembentukan Yordania pada tahun 1921 dengan dukungan Britania Raya hingga resmi menjadi kerajaan independen pada tahun 1946. Semua peristiwa ini menyebabkan perubahan signifikan dalam kepemilikan dan kontrol wilayah seberang Sungai Yordan dari tangan suku Israel kuno ke Yordania. Meski sebagian besar wilayah Yordania dulunya merupakan bagian dari tanah milik suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye, namun seberapa besar wilayah dari ketiga suku tersebut yang menjadi Yordania sulit untuk ditentukan secara pasti, karena kompleksitas sejarah dan perubahan wilayah dari waktu ke waktu. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.